Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, Oh, alhamdulillah baik, baik. alhamdulillah. Ini ya, belajar di rumah ya? Iya, daring kan dari Hmm. tahun kemarin tuh udah daring. Iya. Gimana rasanya, Mbak, daring kayak gitu, Mbak? Nggak enak Bu, mending udah kacang lu sekolah. Mending di sekolah gitu datang belajarnya offline. Oh, iya sih. Tapi ya gimana lagi ya udah keadaan, Mbak ya. Kemarin Mbaknya sudah ngehubungin Ibu, katanya pengen cerita kayak gitu kan. Tapi ternyata lagi pandemi, jadi kayak dibatasi untuk bertemu. Akhirnya Ibu menyarankan untuk kita bertemu via daring seperti ini agar kita juga mengurangi penyebaran virus itu tadi. Jadi tapi Mbaknya bersedia, Ibu sangat kayak berterima kasih gitu. Jadi meskipun kita daring seperti ini, apa namanya, tidak akan Ibu sebarluaskan lagi gitu kalau misal mbaknya mau bercerita. Sebelumnya apa bener nih Mbak Dinda ya kemarin ya? Ya. Oke. Terima kasih Mbak Dinda ya sudah Iya, mempercayakan ke Ibu gitu. Baik, kemarin sudah iya, bercerita, sama-sama Bu. mungkin mungkin bisa menjelaskan sedikit ya, sedikit tentang konseling yang akan kita lakukan secara daring ini. Tapi sebenarnya nggak enak juga Mbak ya kalau kita nggak bertatap muka. Ya, nggak enak Iya, kalau nggak bertatap muka ya. Cuman ya gimana lagi gitu. Ibu jelaskan sedikit tentang konseling yang kemarin-kemarin kan Ibu ulangi lagi. Jadi intinya proses konseling ini proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli. Jadi diharapkan apa proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli dalam menyelesaikan masalah yang ada di konselinya. Nah, perlu digarisbawahi juga di sini nanti yang menyelesaikannya adalah Mbak Dinda seperti itu. Mungkin Mbak Dinda udah sering dengar kata konseling ya. iya dengan tapi kalau penjelasan lebih detailnya kurang paham. Ya, sudah Ibu jelaskan tadi. Terus perlu digarisbawahi juga di sini tadi Ibu juga sudah katakan uh, kerahasiaannya pasti terjamin di sini. Meskipun kita via daring seperti ini tidak akan disebarluaskan seperti itu. Gimana Mbak Dinda? Apa sudah bisa dimulai untuk bercerita? Bisa Bu. Oke, silakan. Jadi kan saya tuh mau eh, ikut pertandingan lagi. Tapi saya tuh agak nggak percaya diri gitu Bu. Untuk sekarang, saya sudah pernah ngikutin pertandingan berkali-kali, ikut turnamen berkali-kali kan. Tapi untuk yang saat ini tuh saya tuh nggak percaya diri gitu Bu, nggak pede dengan kemampuan saya sendiri gitu. Yang membuat kalau boleh tahu ya, yang membuat Mbak Dinda merasa nggak pede itu di mananya? Kemampuan saya mungkin karena tingkatnya itu lebih tinggi, jadi saya tuh nggak percaya diri dengan kemampuan saya, karena saya kayak merasa kurang aja gitu. Hmm, kalau boleh tahu juga, sudah berapa lamakah Mbak Dinda merasa seperti itu? Merasa kurang percaya diri dalam melakukan turnamen? Semenjak pas dikasih tahu kan pemilihan itu, saya udah cemas aja gitu. Pertama kali dikasih tahu, Linda besok kamu turnamen ya di sini, di sini, sini gitu. Jadi dari mulai situ saya udah tahu kok bisa ya kayak gitu. Oh, iya, iya. Iya, sebelumnya ini nanti kalau misal ada sinyalnya terganggu, mohon maaf ya Mbak Dinda, karena kan kalau via daring seperti ini kan memang susah sinyalnya, apalagi di rumah Ibu agak sedikit hujan. Jadi nanti kalau misal ada yang terlewat saat bercerita, Ibu bertanya-tanya lagi, enggak apa-apa ya Mbak Dinda ya? Iya, nggak apa-apa. Di sini Oke. juga hujan, Bu.
Oh ya, nanti bisa dimaklumi ya untuk apa internetnya tidak stabil tadi. Oke, yang saya dengar tadi sudah sejak ini ya, sejak dipilihnya untuk mewakili, gitu ya. Terus untuk selama itu, selama apa dari pemilihan sampai sekarang itu, gimana Mbak Dinda untuk menenangkan diri atau berusaha untuk merasa percaya diri seperti itu? Gimana? Ya, saya cuman mengandalkan ini Bu, mengandalkan percaya diri aja. Tapi kadang-kadang kan kalau percaya diri kan bisa kayak tiba-tiba naik, tiba-tiba turun kan ya. Jadi apa? Jadi saya tuh kadang-kadang tuh kayak gimana gitu Bu, buat Jadi kemampuan saya gitu. jadi kayak misal apa namanya itu bisa dikatakan sering terjadi naik turun percaya diri itu tadi ya. Iya, gitu. Oke. Terus untuk jangka waktu di turnamennya itu berapa bulan Mbak kira-kira atau berapa minggu dari sekarang? Eh, bulan depan Bu saya Oh, sudah itu, bulan saya sudah mulai bertanding. Oke, Ya. selama itu juga apakah Mbak Dinda juga sering-sering untuk latihan seperti itu? Iya, pasti saya sering-sering latihan Bu, karena saya itu nggak pede, jadi saya sering-sering latihan lebih lebih banyak daripada biasanya. Oke, untuk usaha yang Mbak Dinda lakukan juga sudah baik. Mungkin tinggal dimantapkan untuk rasa percaya dirinya seperti itu ya. Terus kalau boleh Ibu tanya juga ya, bagaimana lingkungan sekitarnya Mbak Dinda saat ini? Apakah Mbak Dinda juga bercerita untuk apa? Bercerita tentang ini ke teman-temannya gitu? Gimana Bu? Eh, kan Mbak Dinda merasa kurang percaya diri. Nah, apa Mbak Dinda juga bercerita ke orang-orang terdekat atau ke teman-teman gitu? Kalau iya, bagaimanakah responnya mereka? Seperti itu. Iya, pasti mereka kayak, ih kamu jangan kayak gitu dia, pasti kamu bisa gitu. Nggak, pokoknya kamu percaya diri aja, nggak usah ngedon. Eh, Semuanya itu kalau kita apa kalau kita berusaha pasti susah apa enggaknya pasti kita bisa gitu. Kalau kamu niat, kalau kamu yakin kalau bisa pasti bisa. Kayak gitu mereka bilangnya tuh kayak gitu setiap saya kayak aku kayaknya aduh nggak bisa deh kayak kayak gitu Bu. Jadi lebih lebih sering menyemangati ya saat kamu cerita kayak gitu Iya. ya. Terus kalau dari sisi orang tua gitu gimana? Apa pernah bercerita atau kamu diem aja gitu? Iya, orang tua saya juga saya sering cerita. Saya kan sering kayak ngeluh sepulang latihan saya kan sering kayak ngeluh gitu. Terus orang tua saya ya nyemangatin kayak biasanya gitu, Bu. Oke. Untuk lingkungannya ini ya, maksudnya lebih ke positif ya, lebih mengarahkan, lebih menyemangati gitu. Terus untuk pelatih gimana? Iya, pelatih saya juga gitu. Tapi pelatih saya itu lebih kayak keras gitu loh. Kak. Hmm. Kamu itu segitu aja udah nyerah apa ya kayak gitu. Mungkin lebih tegas gitu ya. Iya, pasti itu kok pelatih lebih tegas kalau Oke, dari lingkungannya Mbak Dinda bisa saya simpulkan membawa kayak peran yang positif, peran yang baik gitu ya ke Mbak Dindanya buat eh, iya. perasa percaya diri gitu. Mungkin dari diri Mbak Dindanya ya yang kurang percaya dirinya gitu ya. Iya, Bu. Dari saya sendiri yang kurang pede karena saya mikirnya tuh saya ini masih segini gitu loh, belum 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 pantas saja kemampuan saya ke jenjang yang lebih tinggi gitu, Bu. Jadi kayak banyak pertimbangan gitu ya Mbak Dinda ya. Iya. Oke, bisa Ibu simpulkan apa?
Mbak Dinda di sini kurang merasa percaya diri untuk turnamen yang 1 bulan ke depan. Seperti itu ya Mbak Dinda ya. Nah, dari situ adakah hal-hal yang pernah Mbak Dinda lakukan untuk memunculkan rasa percaya dirinya Mbak Dinda sendiri? Gak ada, Bu. Cuman ya kayak, pasti kamu bisa. Itu aja udah. Tapi yang Cuma selanjutnya pasti kayak ngedown. cuma Ya sekedar kamu ini kayak, ya, ya apa kamu pasti gimana? bisa. Jadi cuma sekedar kayak aku pasti bisa, aku pasti bisa. Maksudnya lebih ke omongan gitu aja ya. Kalau untuk actionnya belum ya. Iya, Pernah iya bikin belum. Ya kayak isinya saya, gimana intinya gimana? ya isinya saya kayak latihan tiap hari, jamnya ditambah kayak gitu. Itu bagus sih Mbak Dinda. Itu juga bentuk dari apa ya? Bentuk dari hal untuk membangun kepercayaan diri seperti itu. Nah, diingat-ingat juga kan tadi lingkungannya Mbak Dinda itu juga apa ya, seperti membawa hal-hal baik gitu loh. Jadi kan bisa apa namanya, buat motivasi diri juga gitu loh. Oh iya, aku punya punya seseorang yang mendukungku gitu loh. Banyak 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 orang yang support aku gitu. Mungkin dari situ kan bisa membuat Mbak Dinda merasa percaya diri kayak gitu. Gimana Mbak Dinda? Iya, tapi kadang-kadang tuh kayak cuman sebentar gitu loh, Bu. Iya Kata-kata sih. mereka tuh kayak cuman Oh ya, beberapa mungkin saat aja gitu. Minggu nantinya saya juga ya sih Ibu juga pernah di posisi seperti itu. Memang apa ya? Di saat itu gitu loh, rasa percaya diri itu muncul. Tapi kalau misal kita sudah sendiri tuh mungkin kita akan merasa down gitu ya. Apakah seperti itu yang Mbak Dinda katakan? Ya, benar ya. Eh, iya bener. Kalau kalau boleh Ibu bercerita sedikit, kalau dulu itu Ibu itu bisa 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 menenangkan rasa kepercaya diri atau menumbuhkan itu ketika Ibu sendiri Ibu juga memiliki tujuan atau menetapkan tujuan dari Ibu gitu loh. Jadi apa sih yang bisa Ibu lakukan saat ini gitu loh. Kan turnamen sudah di depan mata. Maksudnya kamu kan sudah menetapkan untuk ikut turnamennya. Jadi mungkin bisa dibuat suatu tujuan atau capaian. Oh ya, aku ada capaian, jadi aku harus lebih percaya diri, lebih meningkatkan. Jadi ketika kamu sedih atau merasa kurang percaya diri, bisa ditumbuhkan capaian-capaian atau tujuan-tujuanmu itu tadi gitu loh. Apa Mbak Dinda pernah melakukan hal itu? Kayak maksudnya semisal waktu sendiri kayak gitu. Enggak pernah. Belum ya? Jadi mungkin lebih ke merenung gitu ya Mbak Dinda ya, apa gimana? Iya, lebih ke kayak, ya kayak jadi kayak beban gitu loh, Bu. Kadang-kadang tuh saya tuh kayak jadi kadang tuh kayak diem aja gitu. Saya soalnya kalau eh kadang tuh kayak merasa bersalah gitu loh, Bu. Nggak enak sama orang yang udah ngasih ngasih apa namanya? Ngasih Kepercayaan. kayak kepercayaan gitu loh, Bu. Sama saya iya. Gimana tadi? Apa yang dikatakan Mbak Dinda tadi? Yang Bagaimana, ini Bu? Oh, kadang tuh merasa saya kayak bersalah. merasa bersalah gitu loh. Oh, merasa bersalah ya. Itu Jadi kan rasanya iya kan sudah dikasih apa tuh namanya tadi? Dikasih kepercayaan. kayak kepercayaan itu, Ya. dikasih kepercayaan, tapi saya kayak malah mengecewakan gitu. Nah, itu adalah bentuk dari perkataan Mbak Dinda atau pikiran Mbak Dinda yang merasa bahwa ketika Mbak Dinda salah, Mbak Dinda itu merasa bahwa mengecewakan mereka. Merasa bahwa bersalah gitu. Kan tadi Mbak Dinda berkata kayak, saya tuh merasa bersalah Bu kalau misalnya saya tuh merasa bersalah Bu kalau saya tuh nggak menang di turnamen itu. Nah, itu kan adalah mindsetnya Mbak Dinda atau
pikirannya Mbak Dinda saja gitu loh yang membuat Mbak Dinda jadi kurang merasa percaya diri. Nah, maksudnya dari Ibu katakan Mbak Dinda kan belum melakukan gitu loh, belum melakukan turnamennya, belum tahu hasilnya seperti apa. Jadi bisa dikatakan berusaha aja, berusaha dulu lah seperti itu. Tapi kalau Ibu boleh tanya juga, yang turnamen-turnamen yang lalu, apakah pernah merasa seperti ini Mbak Dindanya? Enggak pernah, Bu. Saya kan ya, saya ikut turnamen itu cuma lintas kecamatan aja gitu. Antar kota, antar kecamatan kayak gitu ya. Kecamatan, ya. Jadi yang ini kayak mewakili sekolahan gitu ya untuk ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Iya. Oke. Mungkin bisa difokuskan atau diarahkan untuk ke depannya saja Mbak Dinda. Jadi maksudnya mungkin bayang-bayang yang lalu atau kejadian-kejadian yang lalu pernah terjadi Mbak Dinda akhirnya bisa membuat Mbak Dinda kurang percaya diri atau apapun itu bisa bukan dilupakan, dibuat pelajaran kayak gitu. Jadi lebih fokus ke kedepannya kayak gitu. Kan lingkungannya Mbak Dinda juga itu kan apa ya, maksudnya lingkungannya tuh mendukung gitu loh, support banget buat kamu gitu loh Mbak Dinda ya. Gimana? Apa dari Mbak Dinda sendiri tuh ada pandangan kayak, oh apakah saya harus melakukan ini Bu? Apakah saya bisa melakukan ini Bu buat menumbuhkan rasa percaya diri saya kayak gitu? Gimana Mbak Dinda? Mungkin kalau buat catatan, enggak tahu. Gimana ya? Saya tuh kadang-kadang kayak saya tuh gampang banget buat naiknya, tapi saya tuh gampang juga buat turunnya gitu. Jadi kok cuman kata-kata aja, kayak cuman bayangan doang, saya tuh bisa. Cuman kalau iya, saya rencananya tuh saya lakuin dulu lah gitu. Ntar kalau masalah apa sih namanya? Masalah menang enggaknya, nanti saya bakal kayak ya nggak apa-apa, yang penting kamu udah berusaha gitu loh. Ntar kamu bilang ke mereka, maaf nggak bisa sesuai sama yang kalian mau, tapi aku udah try, saya sudah berusaha dengan Ya. sangat sebelumnya kayak gitu. Itu tindakan kalau misal itu tindakan yang apa ya? Itu adalah apa ya? Seperti kayak pandangan gitu ya. Apa-apa. Itu bagus Mbak Dinda. Atau bisa dilakukan juga itu kan di dinding atau di temboknya Mbak Dinda kan kosong. Jadi mungkin bisa ditambah kayak quotes-quotes kayak gitu loh. Bisa menambahkan kepercayaan diri atau bisa dituliskan tujuan kayak misal turnamennya bulan depan kan. Bulan depan itu ditulis aja turnamen tingkat provinsi semangat kayak gitu ditaruh di dinding gitu. Jadi kalau misal kita mau tidur atau Mbak Dinda mau udah pas bangun jadi lihat oh ya aku harus lebih semangat latihannya kayak gitu. Gimana Mbak Dinda? Apa udah ada pandangan? Ya, saya udah ada pandangan, nanti saya coba tulis yang buat saya semangat. Ya nanti saya kayak minta gue. Ya nanti saya coba lah Bu. Nanti kalau ada kemajuan, nanti saya hubungin Ibu lagi. Kalau nggak ada kemajuan, insya Allah pasti ada kemajuan lah. Ya, diusahakan. Pasti bisa kok. Terus ini, Ibu ada beberapa teknik sih Mbak Dinda di konseling kan. Itu adalah Ya. teknik, salah satunya itu ada teknik bertanggung jawab. Jadi bisa dilakukan sebelum tidur. Apa ya? Intinya membuat diri merasa bertanggung jawab gitu loh Mbak Dinda kan. Mbak Dinda sudah memilih untuk ikut turnamen ini. Jadi kan ada tanggung jawab yang dilakukan
dalam turnamen ini gitu loh. Jadi mungkin Mbak Dinda bisa sebelum tidur mengatakan, saya bertanggung jawab atas turnamen ini, saya bertanggung jawab atas pilihan yang sudah saya pilih, seperti itu kan. Mungkin dengan kata-kata seperti itu bisa apa ya, kayak masuk di dalam dirinya Mbak Dinda gitu loh. Jadi lebih semangat atau lebih percaya diri dalam turnamen itu. Jadi bisa dilakukan sebelum tidur. Kayak gitu Mbak Dinda. Itu salah satu teknik yang bisa Ibu apa ya? Ibu berikan gitu loh, yang bisa dilakukan sama Mbak Dinda. Mungkin bisa dikerjakan. Terus untuk apa namanya, berpengaruh atau tidaknya bisa apa ya, diinfokan ke Ibu gitu loh. Gimana Mbak Dinda, apa bisa melakukan hal itu? Bersedia, maksudnya bersedia melakukan seperti itu? Iya, bersedia saya. Oke, bisa dilakukan nanti atau besok gimana? Mungkin nanti setelah Ibu bilang nanti mungkin setelah konseling ini saya lakuin coba satu persatu. Ntar kayak kalau ada satu yang bikin saya semangat, saya tulis kayak gitu. Oke, bisa Ibu simpulkan berarti di sini masalah dari Mbak Dinda adalah kurangnya rasa percaya diri sebelum melakukan turnamen. Ya, seperti itu Mbak Dinda ya. Nah, tapi di sini akhirnya Mbak Dinda sudah bisa menemukan solusinya sendiri, sudah bisa menemukan apa caranya untuk mengatasi itu. Jadi tinggal dipraktekkan saja, seperti itu ya Mbak Dinda ya. Iya. Oke, mungkin sudah beberapa menit berlalu, Ibu juga atau Mbak Dinda ada kegiatan, bisa Ibu akhiri ya sesi konseling kali ini. Iya. Terima Gak apa ya kasih Mbak ya, Dinda. Bu. Iya, terima kasih. Nanti untuk apa info-info dan lain sebagainya bisa hubungi Ibu. Ini kan di WA-nya Ibu kan sudah ada nomornya Ibu kan ya kemarin. Oke, terima Iya. kasih ya Mbak Dinda sudah meluangkan Ya, waktunya. sama-sama, Bu. Iya, nanti uh, selanjutnya saya kasih tahu Ibu ya. Iya, Kayak nggak gimana. apa-apa. Silakan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Ya, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam.